semua dimulai dengan prasangka baik. Bukan cuma rumah tangga ya, semuanya. Dalam sebuah riwayat yang sahih, dikatakan kalau Nabi SAW selepas waktu duha, bertemu dengan para sahabat, begitu beliau buka pintu, sahabat sudah pada nunggu depan rumahnya. Apa kata Nabi SAW? Perkataan pertama, jangan sampaikan kepadaku kecuali kebaikan sahabat-sahabatku. Karena aku ingin bersangka baik dengan mereka. Jadi Nabi langsung tutup dulu. Jangan ada yang cerita, ya Rasulullah sudah tahu si fulan selingkuh enggak, si fulan begini enggak. Enggak ada cerita itu. Semua yang baik-baik saja. Kecuali jelas depan mata kesalahan, baru kita luruskan. Dengan begini insya Allah akan baik. Karena siapa di antara kita teman-teman yang tidak buat kesalahan? Semua orang punya kesalahan, kan gitu. Tapi bagaimana kesalahan itu justru, apalagi kalau Allah tidak buka, jangan dibuka. Jangan sengaja dibuka. Allah sudah satar, Allah sudah tutup, kita tutup. Antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi pertanyaan berikutnya Ustadz. Saya seorang akhwat dan menjadi konten kreator. Apakah boleh jika dalam konten saya menampakkan wajah saya, tapi tanpa berlenggak-lenggok dan tetap menggunakan hijab syar'i? Ini karena kami ditanya dalam majelis kami ya, tentu ukhti ini punya hak bertanya pada siapapun. Dan tolong teman-teman sekalian dihargain, kalau yang ditanyakan di majelis kami yang kami jawab berarti itu jawaban dari kami ya. Jadi tidak perlu langsung ini dibentrok-bentrokin lagi sama jawaban ustadz lain misalnya ya. Karena ini ditanyakan majelis kami jawab. Kalau kami sarankan untuk tidak melakukan ini. Kami sarankan untuk tidak melakukan. Karena walaupun bagaimana perempuan pasti akan bisa menjadi fitnah. Walaupun Anda bilang, tapi kan itu konten khusus untuk akhwat Ustaz. Baik, apakah bisa jaminan itu cuma akhwat yang lihat? Kan gitu. Sekarang ini di media semua orang bisa komen kan. Tampil dengan wajah, apalagi Allah kasih kecantikan. Lalu orang, oh cantik sekali, oh begini, tanda-tanda love, apalah segala macam dikirimkan dia. Terus kemudian kalau dia tidak, kalau dia tidak baca komen, umumnya orang baca komen gitu kan. Kalau kayak saya memang nggak baca komen-komen itu. Jadi kalau antum mau tulis negatif, saya nggak baca gitu. Positif aja saya nggak baca. Karena bagi saya kasih ceramah selesai gitu kan. Antum terima, alhamdulillah. Tidak terima nggak masalah. Tapi ada orang sibuk. Ada beberapa orang datang ke saya, Ustaz, saya baca komen semuanya negatif buat saya Ustaz. Ya itu nanti antum nggak bisa tidur, gitu kan. Atau kalau bagus, oh bagus semua Ustaz. Kita jadi sombong nanti bangga. Gak ada gunanya. Nah sekarang kalau dia baca komen itu, kemudian dia sebagai perempuan terbawa perasaan, kira-kira dia tergoda gak? Mungkin 1-2 komen tidak, tapi kalau sudah 1000 komen yang masuk, dengan berbagai macam gaya yang dia tampil misalnya, kan gitu. Kenapa tidak melakukan hal-hal yang lebih aman bagi inti secara agama, secara keimanan? Ada konten apa? Busana muslim. Oke, ini baju saya, ini jenis-jenisnya, ini harganya. Kita buat promosi-promosi yang kira-kira lebih aman ya. Ini menurut kami, Allahu a'lam. Tapi kalau ada di antara asatidzah kita, untuk mungkin para kiai kita memberikan, oh fatwa itu gak apa-apa. Itu hak mereka. Kan? Bisa juga Anda sebagai penanya melihat kira-kira mana yang lebih banyak masalahnya. Tapi saya pribadi, kalau ditanya majelis begini juga Allah akan tanyakan nanti hari kiamat. Khalid kamu itu hari sampaikan boleh, sekarang tanggung jawabkan. Saya gak mau tanggung jawab dengan masalah. Bagi saya ini adalah hal yang bisa mengganggu keimanan, maka lebih baik dihindari. Ya. Tanya berikutnya Ustaz. Orang tua kami pernah melakukan sebuah amalan dengan memberi sesajen untuk orang yang meninggal di malam Jumat. Dan amalan-amalan lainnya. Sampai orang tua saya meninggal, tidak ada yang menasihati atau memberitahu bahwa perbuatan itu salah. Apa orang tua kami yang dalam keadaan meninggal seperti itu bisa diampuni dosa-dosanya lewat perantara doa dari anaknya? Ustaz? Allah Maha Pengampun, Allah Ghafur. Kita berharap semua kaum muslimin yang sudah meninggal selama masih dalam keadaan Islam, Allah maafkan dosa-dosanya. Seberat apapun, antum jangan putus asa. Yang penting meninggal dalam keadaan Islam. Doakan. Bisa saja doa antum karena rutin antum doakan, sedekah atas nama beliau, umroh, haji untuk beliau. Mudah-mudahan ini malah bisa menghapuskan dosa-dosanya. Ya. Tanya berikutnya Ustaz. Saya bermuamalah dengan seorang akhwat yang saya kenal di kajian, bahkan aktif menjadi panitia kajian. Namun suatu saat dia tidak amanah dalam bermuamalah dan seolah-olah tidak mempraktekkan ilmu yang ia dapat. Setelah saya selidiki bukan hanya saya yang diperlakukan seperti ini, padahal beliau terlihat baik di sosial media. Walaupun jumlahnya tidak besar, namun saya cukup kecewa. Bagaimana sikap saya menghadapi beliau dan apakah saya harus memberitahu orang lain yang akan bermuamalah dengan beliau selanjutnya? Dalam bab muamalah